Dan kita akan masuk insya Allah pada kesempatan ini langsung ke hadis nomor 130, urutan dari awal kita belajar tentunya, yaitu karunia Allah terhadap nabinya. N-nya besar kata ganti Allah, Ayyub alaihissalam. Maksudnya Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Bunyinya adalah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama Ayyubu yagtasilu uryanan, kharra alaihi rijlu jaradin min dhahab, faja'ala yahthi fi thawbihi, fanada rabbuhu ya Ayyub, alam akun agnaituka amma tara? Qala bala ya Rabbi, walakin la ginan li an barakatika." Artinya, dan hadis ini sahih riwayatkan Bukhari dan juga An-Nasa'i. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika Ayub mandi dengan telanjang, kaki belalang emas jatuh di depannya. Maka dia memasukkannya ke dalam pakaiannya. Lalu Rabbnya berseru, "Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkanmu dari apa yang kamu lihat?" Dia menjawab, "Benar, wahai Rabbku, tetapi aku tidak bisa merasa cukup dari berkahmu." Hadis ini teman-teman sekalian tentu butuh penjabaran agar bisa lebih dimahami atau lebih difahami insyaAllah. Dan kita akan coba mengorek insyaAllah. Ada 3 buah mutiara yang sangat mahal yang diambil dari hadis ini. Yaitu yang pertama, tentang bolehnya orang mandi dengan tidak menggunakan pakaian. Tentu di sebuah tempat yang aman dari mata-mata manusia. Dan ini ada adab-adab juga dalam Islam tentang masalah mandi. Ya. Kemudian yang kedua adalah kisah Nabi Ayyub alaihissalam itu sendiri. Siapa dia? Kemudian bagaimana kisahnya sebenarnya diceritakan dalam Al-Quran. Dan juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga adalah tentang masalah bolehnya tamak terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, atau berharap lebih dari apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan insya Allah kita akan bahas juga poin itu. Yang pertama teman-teman sekalian dari hadis ini adalah tentang masalah mandi. Dan ini bagian daripada syariat Islam. Bagaimana kita dianjurkan untuk mandi. Dan ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah. Dan mandi yang wajib seperti misalnya mandi wajib bagi laki-laki dan perempuan selepas junub. Baik itu berhubungan biologis ataupun yang lainnya. Seperti misalnya mimpi. Karena kita sudah tahu mandi junub wajib walaupun dia melalui mimpi, termasuk juga bagi wanita. Makanya dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan, seorang wanita bertanya mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menjelaskan kebenaran. Maka aku ingin bertanya, apakah seorang wanita bila dia mimpi junub, dia juga wajib mandi?" Kata Nabi SAW, "Iya, bila dia menemukan kemaluannya basah." Berarti memang ini sebuah hukum dan bukan sesuatu yang aib ataupun rancuh untuk dibahas. Karena setiap muslim dan muslimah wajib mengetahuinya. Bahkan di dalam sunnah Nabi SAW dirincikan tentang tata caranya. Bagaimana mandi junub itu, mencuci telapak tangan, mencuci kemaluan sampai bersih. Kemudian uduk seperti uduk sholat. Lalu mengambil air dan meletakkan di sisi kanan kepala sehingga terasa bagian kulit kepala tersentuh. Baru kemudian menyiram sisi kanan dan seluruh tubuh. Tentu lebih baik kalau seseorang menyempurnakan dengan menggunakan zaman kita sekarang sampo, sabun, lebih mewangikan dirinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, memberikan kepada kita perasaan, rasa gerah. Dan gerah itu membuat kita tidak nyaman pada saat kita keringatan misalnya. Dan bagaimana sebaliknya pada saat kita mandi kita merasakan sangat segar. Ya. Fresh terasa ya. Maka itu adalah sebuah fitrah atau sesuatu yang alami, di mana sebenarnya seseorang tahu kalau dia mandi dia akan segar, ya. Dan ada juga mandi wajib yang lain seperti mandi Jumat bagi laki-laki, mandi suci setelah haid dan nifas bagi perempuan. Ya, tapi ini terkhususkan, ya,
di setiap jenis kelamin ini. Kalau tadi yang pertama mandi junub untuk keduanya tentunya. Kemudian juga ada mandi yang sunnah pada saat seseorang ingin merawat tubuhnya yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan. Anda tentu tidak asing lagi bagaimana Anda tahu jenazah dimandikan. Kenapa jenazah dimandikan? Padahal jenazah itu sebentar lagi dia akan masuk ke tanah dan kita tahu seseorang yang kita kalau yang masih hidup tersentuh tanah pun bisa mengotori pakaian kita atau tubuh kita pun berbekas dengan tanah tersebut, apalagi kalau tanah itu tanah liat misalnya atau tanah yang basah ya. Tanah kering aja tetap saja bisa menodai baju ataupun tubuh kita. Tapi subhanallah kita mandikan jenazah tersebut. Bahkan sunnahnya dimandikan mirip seperti mandi junub tadi. Digosok seluruh tubuhnya, bahkan ada diwudukan semampunya, dibersihkan kotoran dari tubuhnya, menggunakan wangi-wangian. Sunnahnya adalah daun bidara atau boleh diganti zaman sekarang dengan sabun, sampo ya. Kemudian dibungkus dengan kain kafan yang baru, yang bersih dan dianjurkan warna putih. Karena memang dia akan dikembalikan kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita sudah dipinjamkan jasad ini juga akan diambil kembali oleh sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap muslim wajib memahami tentang masalah itu. Bahkan hampir semua buku-buku fikih menjelaskan kalau sudah masuk dalam bab jenazah, maka dijelaskanlah tentang masalah tata cara ya, memandikan jenazah tersebut. Kemudian teman-teman sekalian juga kalau seseorang hanya sekedar niat ingin merawat secara umum, dibolehkan dia mandi. Bahkan beberapa kali mandi pun dalam sehari boleh. Bagaimana Nabi SAW memberikan perumpamaan tentang sholat 5 waktu. Apa kata beliau dalam hadis yang sahih? Bagaimana kalau di rumah seseorang di antara kalian, di depan rumah seseorang di antara kalian terdapat sungai yang mengalir dengan deras. Lalu dia mandi sehari 5 kali. Apakah tertinggal ya, kotoran di tubuhnya? Maka para sahabat mengatakan tentu tidak ada ya Rasulullah. Kalau sehari orang mandi sampai 5 kali luar biasa. Gitu. Maka kata Nabi SAW begitulah perumpamaan 5 waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya akan membersihkan dosa-dosa ya, seseorang. Tapi ada perumpamaan Nabi SAW mengatakan sehari mandi 5 kali. Tentu ini bukan mutlak langsung diambil seperti itu, tapi bisa saja seseorang artinya tidak dibatasi mengambil sebuah hikmah, tidak dibatasi mandi selama dia butuhkan masalah itu. Tentu juga tidak boleh berlebihan, mubadzir ya, dalam arti kata terlalu banyak menggunakan air, seperti misal teman-teman kalau lagi mandi atau wudu, termasuk hal yang harus diperhatikan adalah tidak boleh orang tabzir, mubadzir. Misalnya keran Anda jalankan sehingga air terbuang sangat banyak, ya, sementara Anda masih menggosok badan misalnya dengan sabun atau menggosok kepala dengan sabun ya, dengan sampo maksud saya. Tentu ini lebih baik kerannya dimatikan dulu. Tentu kecuali dalam keadaan tertentu ya, seperti misalnya memang di musim dingin atau Anda lagi kedinginan Anda menggunakan air panas yang kalau Anda tutup kerannya mungkin ya akan membuat airnya ditunggu lagi untuk panas gitu kan. Nah, oke, itu mungkin ya, di situ Anda mungkin bisa membiarkan, tapi dengan cepat Anda melakukan pembersihan tubuh tersebut. Ya. Intinya teman-teman, usahakan pada saat niat mengerjakan sesuatu yang mubah pun, mandi asalnya mubah. Mirip juga makan mubah. Tetapi dia bisa menjadi sunnah kalau Anda niatkan untuk ya, mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya, atau merawat tubuh yang Allah SWT amanahkan, makan karena untuk memberikan hak tubuh kita, semua itu, atau menggunakan pakaian karena perintah Allah SWT, maka dia dari mubah menjadi sunnah, dan itu bisa menjadi pahala, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di dalam buku beliau Minhajul Muslim. Dan boleh saja seseorang di kamar mandi, kalau di rumahnya, dia dengan tidak menggunakan pakaian supaya maksimal dalam membersihkan tubuhnya, terutama kalau dia mandi-mandi wajib, kayak junub, bersih dari haid, dia butuh untuk semua sisi tubuhnya, bahkan ya di antara jari-jarinya butuh diselat-selatkan air, di lipatan-lipatan, ya sisi depannya, lawannya siku, kemudian juga di antara atau bagian belakang lutut, di antara paha dan paha belakang dengan betis, kemudian jari-jari kaki, ini lipatan-lipatan atau bagian ketiak dibutuhkan untuk digosok bagiannya dengan air supaya air itu merata ya, menyentuh semuanya sehingga maksimal
dalam mematuhi Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah mandi ini tentunya. Dan ini tentu ada hal-hal lain juga yang perlu diperhatikan, seperti misalnya kalau masuk kamar mandi dengan kaki kiri dan membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah jauhkanlah aku dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Pada saat keluar Anda membaca dengan kaki kanan, tentunya keluar membaca ghufranak, pengampunanmu hai Tuhanku. Jangan lupa menggunakan sikat gigi dan juga termasuk bisa diniatkan sebagai pengganti siwak sehingga ada pahalanya. Jadi semua ini adalah bagian daripada syariat. Begitu juga bagaimana rambut disisir dengan rapi, sebagaimana Nabi SAW sering contohkan, bahkan digambarkan oleh para sahabat. Beliau pernah terlihat oleh para sahabat selepas mandi dan menyisir rambutnya dengan rapi. Ini adalah semua bagian daripada hal-hal yang satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya bahas ini teman-teman? Karena ada potongan hadis Nabi SAW, Ayub mandi dalam kondisi urian atau tidak menggunakan pakaian. Karena ada orang, walaupun di kamar mandi rumahnya mungkin dia masih menggunakan kain tertutup. Ya. Padahal sebenarnya dia sudah tertutup dengan dinding kamar mandi. Berbeda kalau dia di tempat umum. Sekaligus juga kita ingatkan, tidak boleh justru membuka pakaian di tempat umum. Ini dilarang tentunya. Seperti sebagian masyarakat kita di pedesaan, kalau mandi di sungai, di kali, kadang-kadang mereka, terutama kaum wanita, yang seringkali terbuka aurat mereka. Walaupun mereka menggunakan kain, sarung, dari bagian dada sampai ke paha, tapi juga bagian yang lainnya tetap terbuka. Dan ini subhanallah, tradisi ini pernah terjadi di musim haji. Ya, beberapa jemaah kita, yang subhanallah mereka pergi haji, mandi dalam kondisi seperti ini, ya, di daerah Arafah. Tempat di mana harusnya lebih maksimal ibadah kita karena puncak haji di situ. Jadi pada saat mereka mandi, mereka ikutin tradisi mereka di pedalaman dan ini tidak boleh tentunya. Ya, karena mereka anggap itu bukan sebuah pelanggaran ya, padahal sebenarnya ini adalah pelanggaran. Baik, yang kedua teman-teman sekalian yang menjadi inti bahasan kita sebenarnya di poin 2 dan poin 3. Yaitu tentang masalah Nabi Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam ini teman-teman sekalian, saya akan coba bacakan apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir, ya, yang terkenal dengan tafsirnya, tafsir Quran Al-Azim. Beliau juga punya khusus membahas tentang kisah para nabi dan rasul. Maka di kisah Ayub alaihissalam ini beliau menjelaskan nasabnya Ayub adalah Ayub bin Amus bin Tawakh bin Rum bin Al-Aish bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi beliau adalah cucu kesekiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan diperkirakan beliau hidup di tahun 1540 sampai 1420 sebelum Masehi. Ya, kurang lebih umurnya 140 tahun. Dan juga diperkirakan beliau diutus adalah tahun 1500 karena umumnya para nabi-nabi diutus di umur 40 tahun sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat. Dan kaum yang beliau dakwahi ada dua suku besar, suku Arami dan suku Amori. Dan kedua suku ini tinggal di daratan Hauran. Sekarang masuk wilayah Palestina tentunya ya. Di wilayah Palestina. Dan namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Dalam beberapa, atau Ibnu Katsir menyebutkan dari beberapa referensi, beliau dikaruniahi 26 orang anak. Dan Ayub ini sangat terkenal sekali dengan ketampanannya, kekayaannya, ya, kedermawanan, dan juga kesabarannya. Tapi yang paling dinukil adalah kesabarannya. Dan nanti kita bacakan insya Allah ayat-ayatnya berhubungan dengan masalah itu. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan coba melihat dalil Al-Quran tentang pemastian dan penyebutan kalau Ayub alaihissalam adalah seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah teman-teman bisa melihat dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 84. Bisa dibuka di aplikasi Al-Qurannya, Al-An'am, surah nomor 6 ayat 84. Ya. Setelah di ayat 83 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nabinya Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan dari ayat 83 lebih tepatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim.
Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Maksudnya bagaimana Nabi Ibrahim AS membantah mereka, menjelaskan tentang kesalahan mereka dalam menyembah berhala dan segala macam. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maksudnya adalah Ibrahim juga AS termasuk orang yang Allah tinggikan derajatnya. Lalu ayat 84-nya, di sini Allah sebutkan tentang keturunannya dan disebut salah satu namanya adalah Ayyub alaihissalam. Ayat 84 yang berbunyi wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan kami telah menganugerahkan untuknya, untuk Ibrahim alaihissalam, Ishak dan Yaqub. Pertama Ishak, kemudian lahir dari Ishak Yaqub. Kepada keduanya masing-masing telah kami berikan petunjuk. Kami angkat menjadi nabi. Dan kepada Nuh sebelumnya juga, sebelum Ibrahim, telah kami juga berikan petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunannya, yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Ayyub termasuk disebutkan di sini salah satu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tentu di ayat ini dua ayat setelahnya pun masih disebutkan tentang beberapa nama nabi ya, yang teman-teman nanti bisa baca. Saya akan ambil saksi bahasannya saja ya, yaitu sampai ayat 84. Kemudian Ibnu Katsir mengangkat dalil selanjutnya adalah surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 163. Surah nomor 4 ayat 163. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, An-Nisa 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub. Ini saksi bahasan kita. Wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dauda zabura. Sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan wahyu kepadamu, hai Muhammad. Dan ini jelas penekanan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah salah satu dari nabi-nabi dan rasul Allah. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian datang setelah Nuh. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya. Di antara anak cucunya siapa? Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Saya ingin tambahkan dua ayat setelah ini agar lebih menambah khazanah dan pengetahuan kita tentang masalah para nabi-nabi dan rasul. Dalam sebuah riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya, Nabi SAW menyebutkan Allah mengutus 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul. Cuma yang anda harus tahu adalah 25 nabi dan rasul. Ya. Makanya Allah SWT sebutkan di ayat 164, kalau tidak semua nabi dan rasul Allah ceritakan untuk kita. Tapi yang terpilih oleh Allah SWT 25 nabi dan rasul. Di antaranya Ayyub alaihissalam. Allah sebutkan di 164-nya, masih sama surah An-Nisa, lanjutan ayat tadi. Wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Maksudnya kepada Muhammad Muhammad. Kalau Nabi Muhammad SAW saya tidak diceritakan, apalagi kita umatnya. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Lalu di 165-nya Allah pastikan tentang fungsi para nabi dan rasul itu. Allah berfirman, rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. Artinya, mereka kami utus, kata Allah, selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ada fungsi di sini mubashir, pembawa berita gembira. Maksudnya bagi orang-orang yang beriman dengan pahala-pahala, janji-janji Allah, juga dengan surga di akhirat nanti.
dan juga munzir, pemberi peringatan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran agar mereka segera berhenti bertaubat, karena kalau tidak akan ada hukuman neraka. Serta di sini dikatakan bahwasanya agar tidak ada lagi bantahan dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bisa lagi mereka mengatakan di hari kiamat nanti, oh engkau tidak mengutus kepada kami ya Allah. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian yang disebutkan di ayat yang kedua ya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah mengangkat sebuah peta ya tentang lokasi di buku beliau, kira-kira titik di mana Nabi Ayyub alaihissalam diutus. Jadi itu kurang lebih ya berada di daerah sekarang di sebelah danau Tiberias ya. Dan Tiberias ini berada di Palestina sekarang, yang diambil oleh orang-orang Yahud ya. Semoga Allah menyelamatkan kaum muslimin dan juga mengembalikan kaum muslimin bisa menguasainya ya. Anda bisa lihat di layar, insya Allah ada petahnya, denahnya ya. Jadi di peta itu bisa dilihat ada sungai Tiberias ya. Dan di sebelah kanannya sungai Tiberias itu ada sebuah titik dekat Sahal Hauran. Disitulah kurang lebih lokasi dakwanya Nabi Ayyub alaihissalam ya. Dan tidak jauh juga dari ibu kota Syria yaitu Damaskus ya. Baik, kemudian ayat yang selanjutnya diangkat juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu tentang bagaimana kisah Nabi Ayyub diangkat di dalam Al-Quran. Beliau angkat surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 83 sampai 84. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Artinya, dan ingatlah, maksudnya ingat, pelajarilah kisah Ayyub ketika dia berdoa kepada Rabb-Nya. Dia berkata, ya Rabbku, wahai penciptaku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau Rabb yang maha penyayang dan dari semua penyayang, atau semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya dan kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Saya bacakan dulu ayatnya, baru nanti kita insya Allah masuk ke kisah beliau alaihi salatu wassalam, yaitu ayat yang selanjutnya di dalam surah Shad. Surah Shad, surah nomor 38 ayat 41 sampai 44. Sekali lagi surah Shad, surah nomor 38 ayat 41 sampai 44. Bunyi ayatnya adalah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa 'adzab. Urqut birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra liulil albab. Wa khudh biyadika digithan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Artinya, dan ingatlah, sama tadi, pelajarilah ya, tentang kisah hamba kami Ayyub ketika dia menyeru Rabb-Nya berdoa, mengatakan sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan penderitaan dan bencana. Lalu Allah berfirman kepadanya, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahkan dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berfikir sehat atau berpikiran sehat.
Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seseorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Baik, ini kurang lebih ayat yang diangkat oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kisah para nabi dan rasul. Kita coba lebih dalam teman-teman menggeluti dan mendalami tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam adalah nabi yang terhitung dari urutan 25 itu urutan ke-12 ya. Dan beliau sangat dekat dengan Yusuf alaihissalam ya. Artinya di atas beliau adalah Nabi Yusuf. Bahkan dinukil dalam beberapa referensi beliau ini menikah dengan cucunya Nabi Yusuf, istrinya yang bernama Rahmah ya. Dan ini terkenal sekali istrinya dengan kesolehannya dan kesabarannya pada saat Nabi Ayub diuji nanti. Dan setelah beliau ada anaknya Zulkifli atau Zalkifli adalah nabi juga. Dan setelah itu ada Syuaib, ada Musa ya, yang datang di urutan setelahnya. Jadi beliau di atas Nabi Musa alaihissalam ya. Dan Nabi Ayub alaihissalam ini seorang nabi yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kedua suku tadi yang sudah kita sebutkan. Dan dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan yang sangat luar biasa. Diberikan ketampanan, istrinya juga cantik ya, kemudian punya keturunan banyak. Dalam beberapa athar disebutkan beliau punya 12 orang anak laki-laki, semuanya tampan-tampan, semuanya pintar-pintar. Kemudian Allah pun memberikan dia segala macam jenis harta. Jadi dia punya peternakan yang sangat banyak, dia juga punya perkebunan ya, sehingga menjadi pada saat itu dia orang terkaya di wilayahnya. Jadi dia sudah menjadi seorang nabi, dikaruniakan kelebihan fisik, ya sangat tampan, tinggi, putih, ya keturunannya banyak, apalagi mayoritasnya laki-laki semua yang memang bisa mewarisi beliau. Salah satunya nanti jadi tentu ada nanti anaknya menjadi nabi yaitu Zulkifli, tapi bukan yang 12 awal, tapi nanti akan ada yang lahir setelah 12 itu meninggal dunia dalam ujian atau pada saat datang ujian Allah Subhanahu wa taala. Juga dia termasuk orang yang kaya raya. Dan dia bisa bayangkan sudah punya kelebihan fisik, diangkat menjadi seorang nabi yang berarti juga dia raja pada saat itu karena dia memimpin manusia. Kemudian kaya raya, memiliki keturunan dan seterusnya. Berjalanlah kehidupan beliau tentu penuh dengan kedermawanan, penuh dengan kesolehan yang luar biasa. Dan saya setelah melusuri beberapa referensi, tidak menemukan ada riwayat sahih yang menjelaskan tentang pelanggaran beliau sehingga datang ujian tersebut. Tetapi ada beberapa yang dinukil dari beberapa referensi tentang sebab beliau diuji. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya engkau atau Ayub ini menjadi orang yang saleh karena engkau limpahkan banyak sekali harta padanya, sehingga dia bisa berbuat kebaikan dengan hartanya tersebut." Ya. Karena iblis tidak bisa menggoda Ayub alaihissalam. Pada saat dia kaya raya, digoda untuk tidak bersedekah, tidak berbuat baik, nggak ada pengaruhnya pada beliau. Karena Allah SWT mengatakan, innahu awwab. Dalam akhir ayat tadi disebutkan artinya orang yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ciri hampir semua nabi-nabi dengan julukan atau diberikan predikat awwab ini. Orang yang sangat patuh, pokoknya Allah perintahkan dikerjakan apapun konsekuensinya, Allah larang ditinggalkan apapun konsekuensinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada iblis dengan menguji. Ujiannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat harta itu dari Ayub alaihissalam. Kurang lebih 18 tahun atau 20 tahun beliau dalam keadaan nikmat yang luar biasa. Kemudian di hari pertama tahun ke-21, Allah Subhanahu wa taala menguji Ayub alaihissalam. Dan ujiannya tidak tanggung-tanggung. Hari pertama Allah Subhanahu wa taala menguji dengan matinya seluruh hewan ternaknya, perkebunannya juga hancur, gitu kan? Sehingga dalam satu hari seluruh harta yang dia miliki habis. Di hari kedua Allah Subhanahu wa taala habislah harta tersebut ya. Kemudian
ditemukan Ayub alaihissalam tidak berbicara apapun. Artinya tidak mengatakan, ya Allah kenapa terjadi, tiba-tiba dia berdoa sama Allah minta supaya dikeluarkan dari permasalahan. Tidak. Nabi Ayub alaihissalam bersyukur kepada Allah, kemudian menganggap itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa athar disebutkan, pada saat musibah itu datang dan disampaikan oleh beberapa orang pegawai beliau, maka beliau langsung sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru makin dekat kepada Allah. Justru lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iblis pun berkata, ya Allah, ya, setelah Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan Ayub, ya, kalau dia tidak melakukan, ternyata dia tidak tergoda, walaupun hartanya sedang diuji. Maka iblis mengatakan, ya Allah, mungkin dia karena masih memiliki nikmat di tubuhnya, di keturunannya. Maka Allah pun mencoba Nabi Ayub AS dengan penyakit yang sudah kita dengar, tentunya kusta, yang membuat seluruh tubuhnya, dalam beberapa dinukil dari tafsir Ibnu Katsir pada saat menjelaskan tafsir ayat ini, dinukil beberapa athar bahwasanya seluruh tubuhnya kena. Dan dikatakan dalam buku itu pun bahwasanya beliau termasuk orang yang pertama kena cacar air. Sehingga tidak ada tubuhnya kecuali semuanya kena dari kepala sampai kaki. Yang hanya aman adalah lidahnya yang digunakan berzikir dan hatinya juga yang membuat dia masih bisa hidup. Selebihnya semuanya kena penyakit ini dan menular. Ya, atau membuat orang, sebenarnya bukan menular, tapi membuat orang khawatir tertular. Karena terbukti beliau tidak menulari siapapun gitu. Nah pada saat itu teman-teman sekalian, kedua belas anaknya pun, yang laki-laki tadi, lagi makan di bawah sebuah ruangan. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, rubuh bangunan tersebut lalu mati semuanya. Maka dalam hitungan hari saja, ya, tiba-tiba semuanya hilang dari beliau alaihi salatu wassalam. Hilang seluruh hartanya, jadi miskin tiba-tiba. Hilang kesehatannya, ketampanannya karena penyakit yang luar biasa sehingga membuat tubuhnya mengurus dan juga orang pada meninggalkan dia. Didukil oleh Ibnu Katsir, hanya 3 orang yang tinggal bersama Ayub, ya, maksudnya yang masih sering bertemu. Yang satu ini adalah istrinya yang terus patuh, ya, yang bernama Rahmat tadi saya katakan, cucu Nabi Yusuf alaihissalam, tetap bertahan dengan Nabi Ayub alaihissalam dan mengurus suaminya segala sesuatunya. Dan ada 2 orang saudara terdekatnya, ya, tapi ini karena ada nama-nama yang disebutkan dari riwayat Israiliyat, saya tidak sebutkan. Intinya ada 2 saudaranya yang memang sering bolak-balik menemaninya, ya, atau bolak-balik menanyakan kabarnya. Dan pada saat melihat keadaan Ayub alaihissalam dalam kondisi seperti itu, Nabi Ayub alaihissalam tidak berkeluh kesah sama sekali. Beliau dengan tenangnya tetap saja sabar. Tahu ini cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa gitu. Sampai ada istilah sering disebutkan oleh orang-orang bijak, sabarlah sebagaimana sabarnya Ayub. Atau sabar Ayub. Terkenal dan kesabarannya luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala uji, dia nggak cari tahu lagi sebabnya. Tugas dia sabar. Dan diterima sama dia. Ini pelajaran yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan, dari kehidupan Ayub ada pelajaran bagi ulil albab. Orang yang cerdas, yang punya akal sehat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menguji. Dan itu bukan karena kekuatan iblis, bukan dengan yang lainnya. Walaupun di sini, ya, Nabi Ayub menyadari. Makanya Nabi Ayub mengatakan tadi dalam ayat yang kita bacakan, sesungguhnya syaitan telah, ya, menggangguku dengan penyakit dan cobaan seperti ini. Dari syaitan memang penyebabnya. Nabi Ayub AS tahu masalah itu. Tapi beliau menerimanya dan tidak berkeluh kesah. Tetap dia jalani kehidupan. Bahkan dalam sebuah athar disebutkan juga, kalau istrinya sempat setelah 18 tahun ujian itu berlalu, mengatakan, wahai Nabi Allah, kenapa engkau tidak minta supaya Allah mengangkat penyakit ini? Maka Nabi Ayub AS bertanya pada istrinya, berapa tahun dulu kita mendapatkan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Kata Nabi Ayub AS, berapa lama sekarang kita diuji oleh Allah? Kata istrinya 18 tahun. Nabi Ayub mengatakan, saya masih malu untuk minta kepada Allah. Artinya belum berimbang antara nikmat sama cobaan tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, di saat lagi genting-gentingnya permasalahan tersebut, ya, ini bukan waktu 1-2 hari, ya, sangat luar biasa. Tiap saat di semua sisi tubuhnya keluar cairan, ya, yang baunya tidak sedap, ya, kemudian juga membuat dia ditinggalkan oleh masyarakatnya sehingga dia tidak bisa menyampaikan agama Allah, tidak ada harta. Jadi makanan pun hanya diantar oleh 2 saudaranya tadi, secukupnya yang mereka bisa.
Nah, istrinya pernah merasa perlu ada makanan yang bergizi yang baik, maka terpaksa dia bekerja. Bahkan dalam beberapa disebutkan Ibnu Katsir sempat menjadi pembantu di rumah beberapa orang yang tadinya adalah mad'unya, orang-orang yang didakwahi. Tapi akhirnya mereka memberhentikan istri Nabi Ayub alaihissalam bekerja karena mereka khawatir jangan sampai istrinya membawa penyakit itu yang dikhawatirkan menular kepada mereka. Seperti itu kurang lebih. Maka dia pun akhirnya berijtihad, istrinya ini menjual rambutnya. Begitu disebutkan dalam beberapa athar, menjual rambutnya. Entah rambut ini dijual untuk apa, saya kurang tahu. Tapi yang jelas, dia menjual rambutnya. Ada athar yang menyebutkan sekali dan menyatakan 2 kali. Untuk supaya bisa dipakai uangnya membeli makanan yang baik, yang layak, yang setelah sekian tahun mereka lalui kehidupan cuma makan makanan yang pas-pasan, bahkan kadang-kadang cuma sehari mungkin sekali makan saja gitu. Tanpa menyampaikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Maka dia pun dalam athar atau riwayat ini membawa makanan yang enak. Nabi Ayub alaihissalam tanya, dari mana engkau menemukan makanan yang semewah ini? Sementara Nabi Ayub alaihissalam tahu, kita tidak pernah bertahun-tahun dapat makanan seperti ini. Nabi Ayub ingin tahu. Maka akhirnya istrinya pun mengaku kalau menjual rambutnya. Dalam athar itu disebutkan beliau membuka jilbabnya dan ternyata terlihat rambutnya tidak ada. Maka Nabi Ayub alaihissalam pun marah pada saat itu. Marah gitu. Artinya tidak dibutuhkan ini. Dan beliau sempat bersumpah akan mencambuk istrinya dengan 100 cambukan. Ya, artinya dia menyebutkan seperti dan dia bersumpah atas nama Allah. Mengatakan, ya, saya bersumpah akan mencambukmu dengan perbuatan ini. Dalam riwayat yang lain atau athar yang lain disebutkan bahwasanya iblis menjelma jadi seorang tabib yang minta izin dari istri Ayub untuk masuk, ya, atau memberikan obat kepada Nabi Ayub supaya Nabi Ayub sembuh. Seperti itulah. Dan Nabi Ayub selama adalah seorang nabi, dapat wahyu kalau itu adalah iblis. Maka dia pun menolak pada saat itu dan akhirnya menyatakan bahwa dia akan mencambuk istrinya dengan 100 cambukan. Kenapa mengizinkan iblis untuk mencampuri urusan ini? Padahal sebenarnya ini murni ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan beliau mengatakan saya akan sabar sampai masalah ini diangkat oleh Allah. Setelah itu teman-teman sekalian, istri Nabi Ayub, ya, setelah berjalan sekian lama pergi meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Dalam sebuah athar ini juga semua disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dia meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, tapi karena dia juga tidak bisa sabar meninggalkan suaminya, dia pun kembali. Kuasa Allah Subhanahu wa taala pada saat istrinya meninggalkan beberapa waktu, tidak disebutkan apakah itu hari, apakah itu kalau kita sekarang mungkin jam, yang jelas dia meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Maka Nabi Ayub pun berdoa mengucapkan tadi yang kita baca itu, ya Allah, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit seperti ini. Tadinya istrinya yang ngurus dia, sampai buang air pun diurus oleh istrinya segala macam. Sekarang istrinya nggak ada. Aku telah ditimpa penyakit, tapi karena adabnya luar biasa kepada Allah SWT, dia tidak mau mengatakan, ya Allah ini sudah 20 tahun nih saya tersiksa, atau 18 tahun saya tersiksa. Sembuhkan saya. Enggak. Dia cuma mengatakan, Rabbi anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit seperti ini, tapi kau adalah zat yang maha penyayang. Jadi maksudnya, seakan-akan Nabi Ayub AS mengatakan, kalau engkau mau menyembuhkan aku, sembuhkan ya Allah. Kalau memang kamu ingin masih mengujiku, aku akan menerimanya. Maka tadi dalam ayat juga yang kita baca, Allah pun akhirnya memerintahkan dia untuk menyentakkan kakinya ke tanah. Maka keluarlah sumber mata air yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan adalah air untuk kamu mandi, air yang sejuk untuk kamu mandi dan minum, ya. Maka Nabi Ayub alaihissalam pun meminum air tersebut, ya, kemudian juga memakai mandi, ya, dipakai mandi. Dengan seketika pada saat itu seluruh penyakit Nabi Ayub alaihissalam hilang. Bahkan dalam riwayat-riwayat disebutkan dia kembali lebih tampan, lebih sehat dari 20 tahun yang lalu. Jadi bagaimana orang yang sudah tadinya keriputan, penuh dengan penyakit kulit dan segala macam, dan sekian puluh tahun atau belasan tahun dalam kondisi susah,
Tiba-tiba kembali bahkan lebih tampan, lebih segar, lebih bagus kulitnya daripada sebelum diuji. Bertepatan dengan itu terjadi, istrinya masuk ke dalam rumah. Lalu istrinya sempat mengatakan, wahai hamba Allah, di mana orang yang tadinya di sini yang diuji oleh Allah? Dia tidak tahu kalau itu suaminya karena perubahan yang terjadi luar biasa. Dan tidak masuk di akal dia sebagai manusia. Tiba-tiba Nabi Ayub menjadi begini. Maka Nabi Ayub AS tersenyum. Kemudian beliau mengatakan, inilah aku, Ayub. Maka istrinya mengatakan, Maha suci Allah yang telah melakukan ini, ya, yang telah memberikan kamu ini. Maka subhanallah, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan seluruh, ya, yang tadinya Allah ambil. Dan ini yang menjadi sebuah poin penting pelajaran dari kesabaran Ayub alaihissalam. Allah mengembalikan seluruhnya, keturunannya, kemudian juga hartanya, juga kesehatannya. Dan itu dalam hitungan hari. Di hari yang beliau mohon kepada Allah SWT tadi dikeluarkan mata air di dekat ranjangnya, maka beliau pun sembuh dengan itu. Kemudian, ya, di hari yang selanjutnya, tersebar berita, istrinya langsung menyampaikan kepada kaumnya kalau Ayub alaihissalam sudah sembuh. Orang pada datang melihat, kayak nggak percaya. Ternyata mereka memang betul melihat Ayub alaihissalam sembuh. Bahkan Ayub lebih tampan, lebih rapi, lebih bersih daripada sebelumnya. Maka ada di antara mereka yang menyumbangkan harta-harta mereka. Dalam sebuah riwayat yang lebih kuat daripada ini menyebutkan tentang Nabi Ayub alaihissalam punya, masih ada lahan dia, ya, yang tadinya kena hama atau habis, ya, diuji oleh Allah SWT peternakan dan perkebunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala penuhi semua itu, ya, kembali dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kepingan-kepingan emas, ya. Ada riwayat menyebutkan seperti bentuk belalang-belalang tapi dari emas yang penuh, ya, di lokasi itu. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam pun kembali menjadi kaya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran tadi yang kita bacakan, dan kami kembalikan seluruh yang dia miliki, termasuk keluarganya, dan kami lipat gandakan. Ya. Makna dilipat gandakan, Ibnu Katsir menyebutkan, ada yang dilipat gandakan dalam arti kata, Allah hidupkan kembali yang sudah mati, yang 12 orang, lalu Allah buat juga istrinya melahirkan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya istrinya setelah itu hamil dan melahirkan anak 2 kali lipat dari jumlah yang sebelumnya. Tadinya 12, berarti sekarang menjadi 24 anak atau 26 anak. Sebagaimana tadi Ibnu Katsir sebutkan, sekitar 26 anak. Jadi bagaimana teman-teman sekalian pada saat ujian datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bisa bersabar. Dan tingkatan sabar ini sama dengan, ya, syukur pada saat nikmat datang. Jadi bagaimana nikmat supaya bisa bertambah dengan bersyukur, maka cobaan datang bersabar. Ini solusi terbaik. Tidak akan pernah ada solusi yang lain. Dan pada saat cobaan lagi datang, kita tidak perlu lagi menanyakan kenapa terjadinya. Tapi tugas kita, oh ini gangguan, ini fitnah, ini ghibah, ini penyakit, ya udah tugas kita bersabar. Tinggal kita jelaskan teman-teman apa sih makna sabar itu. Sabar itu adalah menerima keputusan Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Jadi jangan sampai Anda memahami sabar, ngelus dada kemudian duduk manis. Tidak, bukan seperti itu. Tapi bagaimana Anda bangun tidur dalam kondisi flu, demam misalnya, maka Anda pada saat itu menerima dulu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerima dulu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda terima itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Anda ikhtiar, ya. Ikhtiar dengan cara meminum, ya, obat misalnya atau konsul sama dokter. Ini semua hal-hal mendasar yang boleh dilakukan dan ini masuk dalam bab sabar. Jadi jangan sampai ada orang yang sakit kemudian dia berobat sana sini lalu Anda mengatakan oh, orang ini nggak sabar. Enggak, justru dia sabar. Yang penting dia menerima itu sebagai cobaan dari Allah SWT lalu dia ikhtiar. Dan itu yang dicontohkan juga oleh Nabi Ayub alaihissalam. Beliau tetap ikhtiar ini, bukan tidak ikhtiar. Beliau pada saat itu ikhtiar berobat sana, berobat ini, coba. Tapi beliau memang tetap ikuti dengan kesabaran. Bukan beliau, ya, tergopo-gopo, memprotes Allah dan segala macam. Dan Nabi SAW sudah sebutkan masalah itu. Kalau telah terjadi sesuatu, katakan la qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah melakukan apa yang Allah sudah takdirkan, Allah melakukan apa yang dia inginkan. Dan jangan seorang dari kalian mengatakan, ya, lau, kalau seandainya. Karena lau atau kalau seandainya membuka pintu-pintu syaitan, membuka pintu syaitan. Jadi ini teman-teman sekalian hal mendasar yang harus
fahami tentunya, ya. Baik, ini kurang lebih gambaran umum tentang masalah Nabi Ayyub alaihissalam. Dan coba insya Allah kita kembali membaca lagi ayat. Ya, saya minta apa yang saya sampaikan tadi kita hubungkan dengan ayat yang tadi sudah kita baca. Ya, coba saya bacakan kembali ayatnya. Kita mulai dari tadi Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 83-84 ya, supaya Anda connect dengan kisah yang baru saya sampaikan tadi. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah atau pelajarilah kisah Ayyub pada saat dia memanggil kami, memanggil Tuhannya, berdoa bahwasanya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah zat yang maha pengasih. Nah ini tadi di akhir ujian tadi beliau, ya. Beliau tidak memprotes Allah SWT, beliau cuma mengatakan engkau zat yang maha penyayang. Lalu Allah mengatakan fastajabna lahu, maka kami terima keinginan dia, doanya tadi. Jadi di sini juga pelajaran teman-teman sekalian, walaupun kita tidak menyampaikan hajat secara lisan, kalau kita sudah niatkan, Allah SWT tahu apa yang dalam hati manusia. Nabi Ayyub tadi niatnya ingin sembuh, tapi beliau cuma mengatakan kalimat santun kepada Allah SWT, tidak memprotes Allah. Maka kami terima itu. Fakashafna ma bihi min dur. Lalu kami hilangkan penyakit yang menimpanya. Bukan cuma itu. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Dan kami kembalikan keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Rahmatan min indina. Sebagai kasih sayang dari sisi kami. Wa dzikra lil abidin. Nah ini buat kita nih potongan akhir ayat. Dan peringatan bagi orang-orang yang menyembah kami. Lihat bagaimana Allah memberikan pelajaran bahwasanya Allah akan mengembalikan semua itu. Ya, kalau seandainya Anda mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga teman-teman sekalian Anda perlu sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kalau Allah sedang memberikan ujian dan Anda sabar sampai di titik terakhirnya, maka pastikan teman-teman sekalian bahwasanya Anda pasti akan mendapatkan maksimal. Beda kalau di tengah jalan Anda sendiri sudah berkeluh kesah misalnya, ya, sangat beda tentunya. Nah, di sini Nabi Ayyub alaihissalam bersabar sampai akhir waktu di mana Allah uji, ya, dan dia menikmati proses itu. Maka Allah pun memberikan tidak hitung-hitung, ya, tidak terhingga daripada nikmatnya. Kemudian tadi ayat yang di surah yang lain, surah Shad dari surah nomor 38 ayat 41 sampai 44, saya bacakan kembali untuk mengonekkan dengan kisah tadi ya. Wadhkur abdana Ayyub, ingat dan pelajarilah tentang hamba kami Ayyub. Idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa azab. Bahwasanya dia mengatakan sesungguhnya syaitan, ya, aku telah diganggu oleh syaitan, ya, dengan penderitaan dan bencana. Ini sudah kita jelaskan tadi ya, bagaimana riwayat yang menjelaskan atau athar menyebutkan iblis memang yang meminta kepada Allah agar diuji di sini ya. Lalu Allah mengatakan urqut birijlika, hentakkanlah kakimu tadi. Hadza mughtasalun baridun wa syarab, maka akan keluar mata air yang sejuk ya untuk kamu mandi dan minum. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, lalu kami kembalikan keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka, maksudnya anak-anaknya tadi, rahmatan minna, sebagai rahmat dari kami, wa dzikra liulil albab, dan peringatan bagi orang-orang yang berakal sehat. Kalau tadi ayat yang sebelumnya ya, dzikra wa dzikra lil abidin, peringatan bagi orang yang menyembah kami. Lalu Allah mengatakan wa khudh biyadika digithan fadrib bihi wa la tahnath. Nah ini tentang kasus tadi, dia bersumpah atas nama Allah akan mencambuk istrinya karena salah satu dari dua kisah dari yang sudah kita sampaikan tadi. Apakah karena dia menjual rambutnya untuk mendapatkan makanan yang enak, atau memang dia mau mengizinkan iblis untuk memberikan obat yang sebenarnya itu bukan tujuannya untuk itu ya, hanya untuk mengganggu saya Nabi Ayyub alaihissalam. Maka karena dia sudah bersumpah atas nama Allah untuk mencambuk istrinya, maka Allah pun dengan 100 cambukan, maka Allah pun meringankan itu bagi dia dengan memerintahkan. Di sini Anda bisa baca tentunya ya. Dan Allah mengatakan, ambillah seikat rumput dengan tanganmu. Jadi rumput-rumput kecil, mungkin dikumpul sampai 100. Ya. Kemudian sekali cambuk saja, sudah cukup. Supaya tidak menyakiti istrinya. Karena Nabi Ayyub AS pun sebenarnya menyesal dengan itu. Tapi karena dia sudah bersumpah atas nama Allah, maka Allah mengatakan apa?
dan janganlah engkau melanggar sumpah. Nah ini karena dia sudah bersumpah di sini ya. Tentu kalau Anda baca begitu saja ayat ini, Anda mungkin tidak memahaminya. Tapi bagaimana di sini memang dikuatkan dengan riwayat-riwayat ya. Kenapa? Sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa khudh biyadika digithan, dan ambillah beberapa rumput yang disatukan dalam satu ikatan, fadrib bihi, maka pukullah. Siapa yang dipukul di sini? Maka di sini dimaksud adalah istrinya. Ya, wala tahnath, dan jangan kamu sampai melanggar sumpahmu. Karena kau sudah sumpah maka jalankan. Ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian. Kalau kita tidak boleh melanggar sumpah, ya. Kalau kita sudah bersumpah sama Allah, dijalankan. Kecuali kalau itu bermaksud kepada Allah, nggak boleh. Kita harus bayar kafarahnya, dendahnya, ya. Kemudian kita tebus ya dengan berpuasa 3 hari berturut-turut, atau tentunya memberikan makan 10 orang atau pakaian diberikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan inna wajadnahu sabira, kami benar-benar mendapatkan dia sabar, ni'mal abdu innahu awwab, dia sebaik-baik hamba dan dia sangat patuh pada Tuhannya. Jadi ini kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian ada sebuah riwayat ya juga yang menyebutkan, yang tadi saya sempat singgung di awal-awal, kalau Nabi Ayub diuji oleh Allah SWT bukan karena beliau berbuat dosa. Ya. Kalau di alam kita, manusia biasa, ya, cobaan-cobaan yang datang, musibah-musibah kena dosa. Tapi di alam nabi-nabi, tidak harus itu sebuah dosa. Murni cobaan saja. Itu dinukil dalam sebuah riwayat. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diangkat juga oleh Ibnu Katsir dalam kisah nabi-nabi ini. Inna Nabi Allah Ayyub labitha bihi bala'uhu thamaniyata atau thamaniya asyrata sana. Sesungguhnya Nabi Allah Ayyub telah sabar atau telah melalui ujian dari Allah itu 18 tahun. Farafadahul qarib wal ba'id, maka orang-orang yang dekat dan jauh semuanya pada menolaknya dan menjauh darinya. Illa rajulaini min ikhwanihi kana min akhassi ikhwanihi bihi. Kecuali ada 2 saudara terdekatnya yang paling dekat dengan dia yang tetap datang mengunjunginya. Jadi saya bilang ada 3 orang yang mengunjunginya ya. Atau yang 2 orang mengunjungi dan 1 istrinya bersama beliau. Kana yagduwani ilaihi wa yaruhan. Jadi mereka datang di pagi hari menjenguknya dan juga di malam hari, termasuk membawa makanan. Faqala ahaduhuma li sahibihi, setelah sekian tahun melakukan itu, maka salah satu dari 2 orang ini berkata pada temannya, "Ta'lam, apa kau tahu? Wallahi, demi nama Allah, laqad aznaba Ayyuba dzamban ma aznabahu ahadun minal alamin." Ini ujian datang ini karena Nabi Ayyub ini telah melakukan dosa yang belum pernah satupun orang di muka bumi ini lakukan dosa itu. Jadi dia menerka-nerka sebenarnya. Qala lahu sahibuhu wa madza? Maka temannya berkata, saudaranya yang satu mengatakan, apa dosa apa itu? Qala mundu thamaniya asyrata sana lam yarhamhu rabbuhu fayakshifu ma bihi. Ketahuilah sudah 18 tahun Tuhannya menguji seperti ini. Jadi ceritanya ini terjadi setelah 18 tahun baru keduanya ini salah satunya curiga gitu, ya. Maka dia pun berkata, lihat aja buktinya 18 tahun Tuhannya menguji dan tidak mengangkat permasalahannya ini. Falamma raha ilaihi lam yasbir ar-rajul hatta dzakara dzalika lahu. Pada saat mereka lagi berdua datang ke rumah Nabi Ayub, maka salah satu tadi yang mendengarkan informasi dari temannya yang menuduh itu, atau saudara yang menuduh, tidak bisa sabar lalu menceritakan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Faqala Ayub, maka Nabi Ayub pun berkata, la adri ma taqul. Saya merasa tidak pernah, saya tidak tahu apa yang kau ceritakan ini. Maksudnya tentang pelanggaran yang saya lakukan. Ghaira anna Allah azza wa jalla ya'lamu anni kuntu amurru 'ala ar-rajulaini yatanaza'an. Kecuali ada satu memang perkara yang pernah saya rasakan, yaitu pernah saya lewatin ada 2 orang yang sedang bertengkar, ya. Fayadhkuranillah, maka mereka membawa-bawa nama Allah. Demi Allah gitu ya. Fa'arji'u ila baiti fa'ukaffiru anhuma. Maka saya pulang ke rumah saya, kemudian saya pun menebuskan sumpah mereka itu. Ya, kalau dalam Al-Quran diceritakan, berpuasa 3 hari untuk memberi makan 10 orang miskin ya. Maka Nabi Ayub alaihissalam
khawatir ini jangan sampai karena dua umatnya ini pakai-pakai nama Allah demi Allah lalu salah, maka beliau pun ijtihad dari beliau ya untuk menebus sumpah kedua orang ini. Menebus sumpah kedua orang ini dengan cara membayarkan ya, dengan niat baik tentunya. Karahiyatan an yuzkarallahu illa fi haqq. Khawatir jangan sampai mereka ini menggunakan nama Allah ya atau salah, atau harusnya nama Allah digunakan dalam keadaan benar. Jadi hanya itu saja sebenarnya. Jadi bukan berarti ada masalah di sini ya. Jadi jelas sekali bagaimana hadits ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam tidak melakukan perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah. Riwayat yang lain yaitu sabda Nabi SAW, wa kana yakhruj fi hajatihi fa idza qadaha amsakat imra'atuhu bi yadihi hatta yarji'. Kalau Ayub pergi menunaikan keperluannya dan setelah selesai ya, istrinya pun menuntunnya kembali. Falamma kana dzata yaumin abta'at alaihi. Satu hari istrinya ini telat mengurusnya. Fa'auha Allahu ila Ayyub fi makani anil qut birijlika hada muktasalun barirun wa syarab. Ini maknanya juga adalah tadi yang waktu istrinya pergi dan mau meninggalkan Nabi Ayub. Kalau riwayat ini menjelaskan dia pergi ada hajatnya dan telat mengurus Nabi Ayub. Nabi Ayub lagi butuh untuk menyelesaikan hajatnya. Maaf, buang air besar, buang air kecil gitu ya. Maka dia pun berdoa kepada Allah, maka Allah turunkan tadi firman-Nya tentang ada sentakan kakimu di tanah, keluar mata air dekat ranjangnya, kemudian dia bisa minum dan mandi, akhirnya sembuh semua penyakitnya dan jadi sehat kembali. Fastabta'athu fatalaqathu tanzur. Maka istrinya pun ini mendatanginya ya, kemudian melihat dengan penuh keheranan. Wa aqbala 'alaiha qad adhaballahu ma bihi minal bala'. Dan Nabi Ayub menghadap ke istrinya dalam kondisi semua sudah berubah total. Karena jadi sehat, jadi tampan, bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Wa huwa ala ahsan ma kan. Dia jadi dalam kondisi yang sangat baik. Falamma ra'athu qalat ay barakallahu fik. Har ra'aita nabiyallahi hadzal mubtali? Maka istrinya mengatakan, semoga Allah memberkahimu. Apakah kau lihat Nabi Allah di sini yang diuji sama Allah? Maksudnya dia Nabi Ayub, dia tanya pada suaminya. Fawallahil qadiru ala dhalik ma ra'aitu rajulan ashbaha bihi minka idh kana sahihan. Sesungguhnya Allah mampu melakukan apapun itu, kata istrinya, dan aku tidak melihat seorang laki-laki yang mirip sekali dengan dia kecuali kamu. Kemana Nabi Allah di sini diuji sama Allah? Dan dia mirip sekali dengan kamu pada saat dia dulu sehat. Maka Nabi Ayub mengatakan, fa inni ana huwa. Akulah dia. Dia bilang sama istrinya, akulah dia. Ya. Dan ini kata Ibnu Katsir, riwayatnya mauquf sebenarnya, sampai ke sahabat saja. Bukan kepada Nabi SAW. Ya. Tapi ini adalah riwayat yang disahihkan. Kemudian riwayat yang lain juga Nabi SAW mengatakan, lamma afallahu Ayyub alaihissalam amtara alaihi jaradan min dhahab. Pada saat Allah SWT menyembuhkan Nabi Ayyub, maka Allah menurunkan hujan ya, yang terdiri dari belalang-belalang emas. Faja'ala ya'khudhu minhu biyadihi wa yaj'aluhu fi thawbihi. Maka Nabi Ayub pun mengambil dengan tangannya dan juga menampung dengan bajunya. Qala faqila lahu ya Ayyub ama tashba'. Maka Allah pun berkata kepadanya, hai Ayub, tidakkah kau puas? Qala ya Rabbi wa man yashba' min rahmatik. Wahai Tuhanku, siapa yang mau puas dengan rahmatmu? Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, bainama Ayyubun yaktasilu uryanan. Ini riwayat tadi yang ada di buku kita. Pada saat Ayyub yang mandi dalam kondisi telanjang, kharra alaihi jaradu min dhahab. Maka berjatuhanlah ya, di sekitar di tempat dia mandi itu ya, emas yang berbentuk seperti belalang. Faja'ala Ayyub yahthu atau yahthi fi thawbihi. Maka Nabi Ayub pun segera mengambil dan memasukkan di bajunya atau menampung dengan bajunya. Fanadahu Rabbuhu Azza wa Jalla, ya Ayub. Maka Tuhan yang maha tinggi dan maha mulia dan maha tinggi berfirman, wahai Ayub, alam akun agnaituka amma tara? Bukankah aku sudah cukupkan kau terhadap apa yang kau lihat ini? Artinya Allah sudah kembalikan semua kekayaan, keturunan segala macam. Bukankah sudah cukup buat kamu?
Qala bala ya Rabbi. Betul wahai Tuhanku. Walakin la gina li an barakatik. Tapi tidak ada ya rasa berlepasku dari keberkahan yang engkau berikan. Artinya aku tetap akan berharap engkau memberikan aku lebih dari rahmatmu. Dan ini menjadi pelajaran kita teman-teman sekalian yang ketiga yang akan kita sebutkan mutiaranya sebagai penutup, yaitu bolehnya orang tamak terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begini maksudnya, pada saat Anda lagi sehat, jauh lebih baik dan lebih afdal Anda memohon kepada Allah agar kesehatan tersebut dipertahankan oleh Allah atau diberikan tambahan. Anda punya keturunan, Anda punya harta, apa saja dari kenikmatan yang Allah siapkan, dari sesuatu yang halal, Anda boleh tamak dengan rahmat Allah. Lihat bagaimana Nabi Ayub AS, Allah sudah berikan harta, lalu Allah uji dia dengan menurunkan ya, hujan dari langit tadi kata Nabi SAW, yang emas dalam bentuk belalang dan banyak. Ini luar biasa gitu. Mungkin tidak akan terjadi seperti itu, tapi kuasa Allah SWT terjadi pada zamannya Nabi Ayub AS. Lalu Allah pun menguji Nabi Ayub, menanyakan, bukankah kau sudah aku penuhi ya Ayub? Semuanya sudah aku berikan. Karena ada beberapa riwayat menyebutkan di tempat dia peternakan dan perkebunannya itu Allah turunkan juga sama itu emas yang banyak gitu. Jadi mirip sama ini bentuk belalang. Jadi sudah banyak. Nabi Ayub memiliki emas yang sangat banyak di peternakannya. Ya, dan itu hujan dari langit. Di tempat mandinya turun lagi seperti itu. Maka Nabi Ayub masih mengambilnya. Maka Allah menegurnya mengatakan, hai Ayub, bukankah sudah cukup? Artinya yang saya berikan kamu di sana tempat peternakanmu lebih banyak, sekarang ini lebih sedikit. Maka Nabi Ayub alaihissalam ya diilhamkan Allah SWT untuk menjawab. Jadi bukan membantah tapi mengatakan, ya Allah, aku tidak akan pernah bisa puas dengan rahmatmu. Artinya aku berharap engkau memberikan aku lebih daripada apa yang kau berikan sebagai rezeki. Dan ini dibolehkan ya. Ini pelajaran penting yang bisa kita ambil. Jadi ini teman-teman lebih afdal, lebih baik daripada Anda sudah sakit lalu Anda minta disembuhkan. Itu boleh, tapi ini lebih baik. Begitu juga Anda sudah bangkrut lalu minta diberikan jalan keluar atau terlilit utang baru Anda minta jalan keluar. Sebenarnya lebih baik Anda minta dari awal supaya jangan terjadi semua itu. Ya. Makanya diistilahkan dengan tamak tanda kutip terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu teman-teman sekalian, ini kembali juga pada hadis Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan, kenalilah Tuhanmu pada saat kau sedang lapang, maka dia akan kenali kau pada saat kau sedang susah atau sulit. Ya, ini pelajaran yang kita ambil tentunya teman-teman yang sangat penting. Berarti memang seorang mukmin harusnya selalu berharap berada di nikmat Allah subhanahu wa ta'ala.